Legenda balap MotoGP, Kevin Schwantz kembali hadir di lintasan setelah mendapatkan penghargaan MotoGP Hall of Fame pada seri MotoGP San Marino 2025. Schwantz merupakan mantan rider berusia 61 tahun asal Texas, Amerika Serikat yang pernah memenangkan gelar juara dunia GP 500cc tahun 1993. Ia juga menjadi salah satu tokoh olahraga yang diidolakan Valentino Rossi hingga memakai replika helmnya saat balapan dengan motor mini. Akan tetapi kehadiran dari Kevin Schwantz di sirkuit Misano yang merupakan rumah bagi The Doctor tak lantas membuatnya hanya fokus dengannya. Dominasi Marc Marquez yang sedang berlangsung di MotoGP membuat Schwantz turut diminta untuk menilai sang seteru dari Rossi. Marquez sangat dekat untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9 dan ke-7 di kelas utama sama seperti Rossi. Apakah Marc Marquez lebih baik daripada Valentino Rossi atau bahkan terbaik sepanjang sejarah MotoGP? Kevin Schwantz pun tidak mau terburu-buru menjawab. Marquez mengalami cedera patah tulang lengan yang membuatnya hampir pensiun karena 4 kali operasi dalam rentang waktu 2 tahun harus dijalaninya. Bahkan 3 pembedahan pertama dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan sehingga Marquez melewatkan kompetisi hampir semusim penuh pada 2020. Kevin Schwantz tahu betul bahwa cedera tidak mudah bagi pembalap untuk kembali ke level terbaik dan ia mengaku punya 25 retak tulang hanya pada satu tangan. Menurutnya untuk kembali ke level terbaiknya seorang pembalap butuh waktu 3 kali lipat lebih lama daripada proses penyembuhannya. Inilah yang membuat dirinya takjub dengan kebangkitan Marc Marquez meski di satu sisi dia tidak terkejut. Prediksi serupa diucapkan oleh Kevin Schwantz pada tahun lalu di mana ia menyebut bahwa Marc Marquez akan memberikan kesulitan untuk Francisco Bagnaia sebagai rekan setimnya di tim pabrikan Ducati. Tahun lalu Bagnaia jadi pembalap paling dikdaya dengan meraih 2 gelar juara dunia dan 2 kali menjadi runner-up kejuaraan dalam 4 musim beruntun. Pada akhirnya Schwantz hanya bisa memberi kredit tinggi pada keberhasilan Marc Marquez bangkit dari krisis berkepanjangan. Menurutnya itu sudah cukup untuk membuatnya diperhitungkan dalam buku sejarah. Tidak, sama sekali tidak, namun saya ingin menekankan betapa pentingnya untuk pulih dari cedera yang dialaminya lalu menemukan motivasi dan bekerja dengan sangat keras untuk kembali ke levelnya saat ini. Melakukan seperti apa yang dia lakukan setelah 300 hari lebih dari setahun tanpa mengendarai motor itu sangat sulit untuk diatasi, di mana Anda harus bekerja dengan sangat keras dan bugar secara fisik tetapi juga mempersiapkan diri secara mental untuk kembali melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Itu tidak pernah mudah terutama ketika Anda telah melakukan ini sejak kecil. Anda telah bekerja keras untuk mencapai puncak dan kemudian Anda harus menepi dan Marc hampir butuh 4 tahun untuk bisa kembali ke bentuk terbaiknya untuk memenangi balapan dan mendominasinya. Saya tidak tahu mengapa kita semua meragukan kemampuannya karena dia sudah hebat dengan motor Honda yang tidak bisa dikendarai oleh orang lain, maka letakkan dia di motor yang disukai kebanyakan orang di pedok malah dia pasti akan tampil dengan sangat cepat. Sulit untuk memiliki rekan setim yang baik jika dia hampir mengalahkan Anda, jadi saya pikir Marc akan memberikan tekanan kepada Pecco di setiap akhir pekan. Pulih dari cedera yang dialaminya dan menjadi sekuat ini sepanjang musim ini membuat dirinya saat ini berada di puncak buku sejarah, kata Kevin Schwantz, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pembalap KTM Red Bull Factory Racing Team, Pedro Acosta tegaskan dirinya fokus menatap 6 seri balapan tersisa di MotoGP musim 2025 ini. Dia pun tak sabar jalani balapan di sejumlah seri termasuk MotoGP Mandalika 2025. Acosta masih tampil inkonsisten di MotoGP 2025, bahkan ia gagal finish pada balapan utama MotoGP San Marino 2025 yang digelar pada akhir pekan lalu. Pedro Acosta ogah terlalu lama meratapi kegagalan di MotoGP San Marino 2025 dan fokus menatap balapan tersisa musim ini. Acosta pun optimistis bisa berkiprah manis, pasalnya dia merasa KTM terus melakukan perkembangan pada motor balapnya.
beberapa seri MotoGP 2025 pun dinantikan Acosta saat ini, salah satunya ada MotoGP Mandalika 2025 yang akan digelar di tanah air pada bulan depan. Kini Acosta masih harus berjuang agar posisinya terus aman di 5 besar klasemen MotoGP 2025 di mana saat ini dia masih menempati urutan kelima. Pedro Acosta total sudah meraih 188 poin dan dia pun terpaut 8 angka saja dari pembalap Franco Morbidelli yang berada di bawahnya. Kini menjadi sangat menarik untuk kita nantikan aksi dari Pedro Acosta pada sisa seri balapan MotoGP musim 2025 ini. Mampukah dirinya dalam mempertahankan posisinya di klasemen akhir nanti dengan tetap berada di posisi 5 besar atau malah harus rela digusur oleh pembalap lain yang kini sedang membuntutinya di posisi ke-6. Saya sebenarnya merasa cukup senang karena saya juga ingin meningkatkan pengaturan dasar kami agar sedikit lebih cepat. Biasanya cukup kami kesulitan di tikungan cepat seperti tikungan 11 atau 13 dan sekarang kami memiliki sirkuit dengan sektor kedua yang cepat seperti di Jepang, Indonesia, Phillip Island dan kemudian Malaysia yang sudah menunggu kami. Saya harus fokus pada sisa kejuaraan ini karena masih banyak balapan dan peluang bagus yang tersisa yang mungkin bisa untuk kemudian kami manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kami akan punya waktu setelah Valencia untuk memikirkan tentang bagaimana tahun depan, kata Pedro Acosta, sebagaimana dikutip dari Motosan.